Kalau 8 jam atau lebih itu merusak disrupsi dari siklus pembersihan sampah tadi. Jadi tidur 8 jam tidak sesuai dengan surat Al-Muzammil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Kali ini kita akan membahas tentang tidur, tapi lamanya tidur. Ayatnya adalah surat Al-Muzammil 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Jadi lebih banyak bangunnya sesuai dengan perintah Allah. Dan diberi batasan. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuh atau kurang dari separuh tidurnya itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau ditambah sedikit dari separuh itu. Jadi batasannya adalah separuh malam. Berapa lama separuh malam itu? Jadi kalau di zaman Nabi, orang habis Isya tidur. Karena belum ada televisi, sehingga mereka tidak ada yang dikerjakan malam hari. Lampu juga dari api harus dipadamkan, dan akhirnya mereka cepat tidur. Kalau toh Isya itu sekarang jam 7 sudah sholat Isya, itu 1 jam sesudahnya itu sudah masuk istilah malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam. Nah, malam itu apa? Malam sesudah Isya sampai subuh. Nah, ketika zaman sekarang, katakanlah Isyanya jam 7, kita tidurnya jam 9, subuhnya jam 4. Jadi sebelum subuh kan harus sudah bangun. Separuh malam dari jam 8 sampai jam 4, itu 8 jam. 8 sampai 12, 4, 12 sampai jam 4 itu 4. 8 jam separuhnya kan harusnya 4 jam saja. Itu kalau diukur jam sekarang. Yang diperintah Allah itu tidur 4 jam saja. Dikurangi atau lebih dari 4 jam kira-kira. Katakanlah kalau ditambah 2, 6 jam. Jadi tidur 8 jam tidak sesuai dengan surat Al-Muzammil tadi. Dan ternyata ada riset penelitian yang dilakukan oleh Stanford University, dan sudah lama. Penelitian itu dilakukan tahun 1934, udah 90 tahun yang lalu. Tapi hasilnya disembunyikan, sehingga yang muncul adalah anjuran untuk tidur itu lama, minimal 8 jam. Itu yang disebut sehat. Penelitian tahun 1934 itu cukup serius, yang diteliti 12.000 orang lama tidurnya, sehingga menghasilkan bahwa orang yang tidur 8 jam atau lebih itu 34% mengalami demensia. Demensia itu pikun, lebih tinggi daripada yang orang tidur 6-7 jam. Tahun 2018 diulangi itu. Dibuka penelitian itu, dan ternyata juga sama hasilnya. Yang tidur 8 jam biasa lama terus selama beberapa dekade, maka akan mengalami namanya neurodegeneration. Jadi penurunan saraf neural. Karena apa? Karena di waktu tidur itu selain menyegarkan kembali organ-organ tubuh, otot-otot,
juga otak itu melakukan detox. Otak kita itu melakukan lymphatic drainage. Jadi membuang sampah-sampah yang kepikir, yang didengar itu kan tidak semuanya berguna yang kita pikirkan sepanjang hari itu. Kita baca berita, kita melihat ini itu yang tidak menyenangkan, itu menumpuk, dan setiap tidur itu mereka membuang yang tidak perlu. Siklusnya adalah 90 menit. Siklus pertama 90, siklus kedua 90. Kalau 8 jam atau lebih itu merusak disrupsi dari siklus pembersihan sampah tadi. Otak yang membuang sampah setiap malam terganggu kalau kelebihan siklusnya. Yang pas adalah ya 90 menit perkalian 90 menit maksimum itu sampai 6 jam sampai 7 jam. Ketika terbiasa tidur 8 jam atau lebih lama, maka kecerdasan kognitif itu menurun setiap tahunnya. Hasilnya adalah generasi yang dibiasakan, ditanamkan bahwa tidur harus cukup 8 jam, itu lebih mudah cemas, ya, stres, kualitas tidurnya juga buruk kalau berlebih begitu, dan kadang-kadang menimbul bercak inflamasi yang seperti dipukul padahal tidak ada yang mukul, ya. Ada bercak-bercak hitam. Dan mereka lebih buruk dibanding orang yang tidurnya hanya 6 atau 7 jam. Orang-orang yang tidurnya sesuai dengan Quran tadi, kognisinya tajam dan base mental health, mentalnya itu lebih sehat. Dan secara statistik maka umurnya lebih panjang. Kematian cepat itu tidak terjadi kepada orang yang tidurnya tidak berlebihan. Barangkali ini perlu jadikan inspirasi bahwa siklus atau pola tidur itu berpengaruh kepada kesehatan mental, kepada kecerdasan pikiran, dan mencegah pikun dibanding orang yang memperbanyak tidurnya. Wallahu a'lam.